kalau ini dilakukan dan maknanya peyoratif semacam ini, Pak Jokowi juga bisa dikatakan sebagai pencopet pemilu kan. Nah ini jadi bisa dikatakan satu ini melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Maka sangat memungkinkan sebenarnya pintu untuk melakukan satu pemakzulan, kan, pemakzulan terhadap presiden. Yang kedua, atau memberikan peluang apa? Presiden untuk mengundurkan diri. Kesimpulan saya kalau itu ya betul-betul dilakukan, maksudnya makna cawe-cawe itu adalah ikut dalam tanda kutip tuh malahan ngerusuhi ya malah gitu ya, ngerusuhi. Tapi arti sebelumnya, arti sebenarnya kan sebenarnya ikut serta menangani kan begitu. Tapi dalam politik yang demikian bisa saja itu dimaknai berbeda, yaitu dalam tanda kutip kan ngerusuhi gitu ya. Nanti lebih efektif itulah. Kalau misalnya itu tadi, kalau Pak Muldoko itu dikatakan Partai Demokrat gitu ya, pencopet partai itu, kalau ini dilakukan dan maknanya peyoratif semacam ini, Pak Jokowi juga bisa dikatakan sebagai pencopet pemilu kan. Nah, tapi cuma yang saya tangkap juga Mas Slamet, yang dimaksud Pak Jokowi cawe-cawe itu kan menurut ya, konon ya menurut keterangan beliau itu bahwa dia ingin ya memastikan demi bangsa dan negara pemilu itu berjalan dengan baik kan begitu. Nah dengan fakta-fakta yang sudah diungkap banyak oleh para politisi tadi ya, sebenarnya saya pun juga agak ragu kalau misalnya tujuan mulia itu bisa dicapai, yaitu untuk memastikan bahwa pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Itu saya agak ragu di situ. Nah oleh karena itu saya juga punya analisis tersendiri ya bahwa pemaknaan yang peyoratif terhadap kata cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya dalam hal pemilu 2024 itu bisa dikatakan bersifat pertama itu melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yaitu tentang etika kehidupan berbangsa. Ini saya cuplikkan ya Mas Slamet ya biar saya juga bisa memahamkan pada khalayak umum ini bahwa pertama begini, ya, etika politik dan pemerintahan itu mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati. Nah ini, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijaksanaannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kalau saya tadi simpulkan dari pernyataan Ustadz Ismail Yusanto maupun Bang Refli Harun, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Di mana seorang presiden yang masih menjabat kok cawe-cawe terhadap
kegiatan nasional yang sebenarnya bukan tupoksinya, kan itu. Nah ini jadi bisa dikatakan satu ini melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan konstitusi, tadi sudah disebutkan bahwa itu juga bukan merupakan tugas dan wewenang dari presiden. Maka apa? Hal ini juga bisa kita katakan ini cawe-cawe Presiden Jokowi itu dalam pemilu 2024 dikatakan itu inkonstitusional. Dan bahkan kalau ditinjau dari sisi moral ya, kita kembali lagi ke persoalan moral, ini bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tercela. Itu Mas Slamet ya, itu perbuatan yang tercela. Sementara kita punya di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 7A, yang di situ disebutkan bahwa ketika presiden dan atau wakil presiden itu dapat diberhentikan ketika apa? Memang ada perbuatan melanggar pidana dan macam-macam ya, itu juga ada perbuatan yang tercela. Ketika melakukan perbuatan yang tercela, maka presiden atau wakil presiden itu dapat di-impeachment. Ini jadi kalau kita kaitkan dua tadi, inkonstitusional dan juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tadi, maka sangat memungkinkan sebenarnya pintu untuk melakukan satu, pemakzulan, pemakzulan terhadap presiden. Yang kedua, atau memberikan peluang apa? Presiden untuk mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri tadi dasarnya adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2021, yang pemakzulan itu juga terkait dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau kita itu mau umpama ya pikiran itu masih normal ya, artinya lembaga-lembaga negara kita itu masih berfungsi dengan normal, DPR juga berfungsi untuk dalam hal pengawasan terhadap presiden dan seterusnya, kemudian MPR-nya juga berjalan normal, dan itu sebenarnya baik mulai dari DPR, MK-nya juga normal maksud saya, itu gampang kita untuk mengoreksi tindakan-tindakan presiden yang tadi sebenarnya bukan merupakan tupoksinya, melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024 misalnya, itu bisa kita lakukan namanya pemakzulan. Atau tadi opsi yang kedua adalah untuk pengunduran diri. Tapi ketika misalnya sebaliknya yang terjadi, DPR-nya juga pro, misalnya pro pada rezim kekuasaan, MK-nya juga demikian, gitu. Nanti MPR-nya pun juga lebih di situ. Ada ini, menurut saya juga sulit ya untuk mengatakan, ayo kita lakukan impeachment. Nah, yang mau impeachment siapa? Proses politik dan proses hukum semua dikuasai oleh rezim yang sedang berkuasa atau yang status quo sekarang. Nah, jadi itu sementara kesimpulan saya, maka saya punya prediksi kalau persoalan cawe-cawe ini terus menguat, dan kemudian ketidakadilan justru terjadi di situ, ya tidak menutup kemungkinan kalau yang dikhawatirkan tadi soal chaos itu ada kemungkinan juga, Mas. Chaos terjadi, itu terjadi namanya people power. Nah, itu yang kita khawatirkan di situ, ya semoga tidak terjadi begitu. Ya, Prof, kalau memperhatikan kronologis historis kemungkinan terjadinya pengunduran diri atau impeachment dalam proses kesejarah ketatanegaraan kita, itu kalau nggak salah kan saya melihatnya Gus Dur misalnya. Ya, Gus Dur itu salah satu yang kita lihat sebagai sebuah role model dari proses terjadinya pergantian rejim hingga kemudian terjadilah sebuah perubahan ketatanegaraan yang ada di negeri kita. Nah, sebetulnya seperti apa sih sebaiknya ya, kalau memang benar-benar ini menjadi sebuah realitas yang berkembang cawe-cawe itu, yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri melihat dinamika kontestasi politik yang berkembang sekarang yang nampaknya eskalasinya semakin meninggi, Prof. Suteki. Ya,
Kalau soal cawe-cawenya Pak Jokowi itu misalnya terus terjadi kan, ya siapa yang bisa menggugat kan begitu kan? Paling ya hanya kita-kita ini, rakyat ini, tapi elit politik ya, partai-partai politik, orang-orang yang ada anggota DPR itu kan dalam satu kekuasaan maksud saya. Nah, kalau ingin misalnya membuat pemilu yang tadi Bang Refli Harun mengatakan ya mendekati jurdil gitulah ya, tidak terlalu apa namanya, asas jurdilnya tidak terlalu jauh begitu. Saya kira Presiden Jokowi harus kemudian meralat kata-katanya bahwa dia akan bersikap netral dan tidak cawe-cawe dalam arti melakukan intervensi dalam proses pemilu 2024 ini. Sama, tadi tugasnya ya bukan sebagai pengawas juga sebagai penyelenggara, tapi lebih tepatnya tugasnya adalah menjamin bahwa pemilu tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Karena menurut saya lebih baik ya sebagai seorang kepala negara kan tidak ada salahnya toh menarik kata-kata, karena kata-kata cawe-cawe itu justru menimbulkan polemik dan keterbelahan di dalam masyarakat. Menarik kata-kata dan menyatakan bahwa saya netral di dalam pemilu 2024. Spekulasi publik yang terkait dengan kemungkinan ke depan yang akan terjadi, Prof. Kalau memang kemungkinannya itu mengarah kepada chaos karena ketidakpastian proses kontestasi politik yang diharapkan berjurdil itu terjadi. Seperti apa, Prof? Dan adakah kemungkinan yang disediakan oleh konstitusi kita sebagaimana yang sebagian juga sudah diungkap oleh pakar hukum pidana kita, Pak Dr. Muhammad Taufik, itu tentang strict justice atau people power, Prof. Suteki? Iya, kalau bicara konstitusi kan tidak ada cara lain, Mas. Pergantian kepemimpinan itu hanya ditempuh melalui pemilu yang dilaksanakan 5 tahunan, kan itu. Tapi dalam dunia politik, pergantian pemimpin kan bisa dengan cara lain. Misalnya dengan cara kudeta. Nah, kudeta itu diawali dari mana? Apakah dengan misalnya people power? Ya, gampangnya begitulah. Atau ya ada kemungkinan besar itu, kalau kudeta itu terjadi diawali dengan people power, ya bisa aja nanti ada pemerintahan transisi, kan begitu. Ini beberapa belakangan ini ya, 2 bulan ini saya juga mendapat informasi bahwa para raja ya, sultan yang ada di Indonesia ini itu bersiap diri kalau misalnya terjadi chaos ya, misalnya terjadi chaos untuk kemudian tampil ke depan, kemudian bagaimana mengkoordinasikan supaya ya sistem pemerintahan ini kemudian kalau perlu diubah gitu loh, Mas. Dari yang demokrasi itu menjadi ya monarki yang konstitusional gitulah, kesultanan atau apa, karena mereka menengarai bahwa proses dan juga hasil dari demokrasi yang sekarang dijalankan itu tidak memberikan hasil yang baik, atau taruhlah tidak mendatangkan tadi kemakmuran yang ada di Indonesia, tapi justru sebaliknya. Nah, para raja ini punya komitmen, jadi kalau ingin Indonesia itu sejahtera, makmur dan seterusnya, ya bagaimana kalau ini demokrasi itu gagal, maka kita harus mengubah sistem pemerintahan kita menjadi negara kesultanan atau negara monarki yang konstitusional. Apakah itu salah? Ya enggak salah, negara lain, Belanda pun juga, ya toh, Belanda, kemudian Malaysia itu kan juga negara-negara kerajaan yang itu bisa eksis sampai sekarang. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya loh, meskipun ini di Undang-Undang Dasar 45 itu ya namanya NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi gitu ya. Tapi apakah salah kalau misalnya sistem pemerintahan itu diubah dari demokrasi menjadi monarki konstitusional? Ini arahnya sudah ke sana, Mas. Jadi kalau terjadi chaos, ya chaos itu para raja, sultan sudah bersiap diri untuk ya membentuk pemerintahan transisi, kemudian memperbaiki sistem pemerintahan sekaligus semuanya. Karena dinilai demokrasi gagal ya untuk mewujudkan kedamaian, keadilan sosial ya, dan
tujuan-tujuan bangsa kita itu seolah tidak bisa kita capai ya dengan sistem demokrasi. Ya, yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dikatakan gagal untuk diwujudkan oleh demokrasi. Seberapa, Prof? Seberapa, Prof, kemungkinannya itu terjadi, Prof? Kalau melihat kronologis historis maupun kemungkinan empiris yang terjadi dengan berbagai dinamika konstelasi kontestasi politik ke depan ini, kalau tarik saya ulurnya sih, itu besar. Ya, kalau saya dengan melihat ini ya kekuatan dalam arti pemerintah sekarang masih kuat itu. Saya ngomong sama Mas Kosinudin itu, titeni wae itu ya. Lihat aja Mas, itu masih sampai 2024 nggak akan hancur ini rezim sekarang ini, saya bilang gitu. Nggak akan ambruk itu. Maaf ini sambil guyon, tapi saya mengatakan saya jamin terus saya 2024 masih ada pemilu itu. Tidak akan runtuh sebelumnya. Karena yang melihat kekuatan, meskipun ya dalam arti ini orang menilai itu ada keburukan, ada kekurangan, ada macam-macam lah ya dalam sistem pemberian, tapi mereka itu masih kuat gitu loh Mas. Kuat. Ya mungkin musuh itu dalam arti ya, yang berseberangan itu menghendaki kapan jatuhnya ini jatuhnya, tapi saya menilai dengan kekuatan mereka ya, dengan apapun lah yang mereka miliki itu, saya yakin pemilu 2024 tetap berjalan. Nah cuma ini tadi berlangsung dengan jurdil, luber dan seterusnya apa tidak, ini yang jadi masalah. Karena begitu tadi dikatakan cawe-cawe itu berarti indikasinya apa? Pemilu itu tidak bisa dijalankan secara luber dan juga jurdil. Itu Mas. Iya, iya Prof. Sebetulnya harapan ideal publik atau masyarakat sendiri terkait dengan keberadaan kontestasi politik yang diharapkan sebagai kanal resmi saluran perubahan yang bisa diharapkan bisa melakukan pembenahan terhadap rejim dan sistem yang sekarang dipakai sebagai acuan terhadap rejim itu seperti apa sih Prof? Kalau Prof Suteki melihatnya? Kalau saya ya, kan carut-marut ini juga bisa diakibatkan karena perubahan konstitusi kita ya sampai 4 tahap itu yang mengarah pada liberal kapitalistik kan itu Mas. Nah sebaiknya langkah pertama yang harus kita jalankan itu ya, itu mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 itu ke yang semula. Itu minimal ya, saya ngomong minimal ya. Itu kembali ke sistem yang semula itu ya. Kita mungkin juga ada yang ngomong, wah apa ada jaminan? Enggak ada, cuma setidaknya kita kembali lagi ke titik nol itu, dalam arti ke start, ke awal itu, sembari nanti kita lakukan amandemen, tetapi dengan dengan nilai, dengan ide, dengan kalau boleh saya katakan benchmark yang jelas gitu lah. Benchmarknya juga harus jelas. Taruh misalnya ngomongnya Pancasila, tapi kalau berkali-kali di situ ada KKN, korupsi macam-macam dan seterusnya, gitu. Itu apa, itu artinya apa? Ngomong Pancasila itu buat apa gitu loh. Ini kan cuma lamis saya ngomong, itu cuma omong doang. Tapi tidak bagaimana tidak tembus dalam hati apalagi ke perbuatan. Itu omong tok. Cuma untuk legitimasi kekuasaan saja. Nah, oleh karena itu benchmark ini mestinya juga jelas, dan Mas Slamet juga tahu kan bahwa Pancasila itu kan ada sila-sila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kalau itu mau konsekuen, mestinya apa? Konstitusi itu mesti berada di bawah kitab-kitab suci. Kan itu kan, saya menentukan kitab suci itu di atas konstitusi. Atau yang sejajar dengan kitab suci nanti kalau itu ada hukum alam namanya natural law. Itu nanti sebagai sumber bagaimana menyusun kembali konstitusi. Gitu, jadi kalau nanti konstitusi atau human law ya sebagai bagian dari human law itu dibuat berdasarkan pada kitab suci dan natural law tadi, insya Allah ya konstitusi itu akan lebih memadai untuk dijalankan ya, artinya bisa menjamin bagaimana negara ini dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial dan seterusnya yang diusung oleh Anies itu kan. Nah, nanti ditanya, lo Prof Teki milih siapa untuk calon-calon ini? Mas Slamet gimana? Prof, kalau melihat proses pembentukan hukum existing, itu kan sumbernya ada 3 ya kalau kita melihat sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum ya, yang ada ada 3, di Indonesia. 1 hukum adat, 2 hukum modern, yang ketiga hukum agama. Itu Mas sumbernya. Ya, modern artinya patronnya di Eropa kontinental. Oh ya, jelas.
Ya, seberapa sebetulnya kemungkinannya kalau kemudian diidealkan untuk bisa menjadikan yang ayat-ayat suci itu bisa menjadi referensi bagi konstitusi hingga kemudian tercermin dalam sistem pembentukan Ya, hukum yang di kalau negeri kita mau negara kita. jujur ini bukan bicara soal mayoritas minoritas ya. Bangsa ini kan penduduknya mayoritas ya, sebagian besar ya, 87, sekian persen itu kan Muslim. Jadi misalnya mengatur ekonomi. Nah, nanti kita tanya, misalnya kalau kitab suci kok dasarnya itu apa? Ya, kita lihat kitab suci Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, lalu Konghucu itu mengatur enggak sistem ekonomi. Nah, nanti kita bicarakan, oh ini ada sistem Islam mengatur tentang sistem ekonomi begini. Dibicarakanlah begitu. Artinya apa? Sistem perekonomian pun itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau dengan ajaran-ajaran kitab suci. Kan gitu tuh Mas. Kita gampang kok gitu Pak. Kalau misalnya tentang perzinahan, Islam mengatur enggak? Kemudian Nasrani mengatur enggak? Hindu mengatur enggak? Lah nanti ketemukan. Kan itu bisa dibicarakan. Oh, yang terbaik adalah demikian. Karena Islam misalnya yang mengatur, ya yang lain kalau tidak mengatur berarti apa? Mengikuti, kalau ini dipakai negara ya, negara, maka hukumnya yang mengikuti cara-cara yang sudah ada sistem bakunya begitu, ada patokannya. Jadi kita itu kalau ngomong itu ya jangan, lu terus kitab suci yang mana? Ya dirembuk gitu loh ya. Dirembuk dalam arti apa? Mana yang mengatur, yang ada pedoman, yang tidak mengatur. Yang tidak mengatur ya harusnya legowo kan. Oh kami tidak mengatur soal ekonomi. Mana nih yang ekonomi yang mengatur tentang ekonomi Islam mengatur, misalnya anti riba, kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana persoalan pajak, zakat, macam-macam, itu dibicarakan. Apa itu nggak mungkin gitu loh. Memang kita harus tadi punya sifat sikap namanya kenegarawan, bukan politisi semata. Kalau negarawan itu kan mikirnya sekarang, masa lalu, sekarang, dan masa depan yang jauh. Bukan hanya pada saat dia berkuasa, kan begitu.